Kenalkan, nama saya Ferdian Ogi Listianto, NIM O02201111, kelas C. Di sini saya akan menerangkan materi sejarah dan asas keolahragaan tentang riwayat olahraga di Indonesia. Dimulai dari yang pertama, yaitu pada zaman prasejarah, yang kedua pada masa kerajaan Nusantara. Di masa ini dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Yang ketiga, yaitu pada masa penjajahan. Di masa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu olahraga pada zaman prasejarah. Sekitar kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke wilayah Nusantara. Perpindahan ke Nusantara tersebut dilakukan oleh para suku Proto-Melayu atau suku Melayu tua. Suku Proto-Melayu melakukan hal tersebut dengan menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, lalu melakukan penyebaran di daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Lalu kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, terdapat suku Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Di zaman ini sudah berbeda dengan zaman suku Proto-Melayu. Di zaman ini sudah menetap sebuah desa, sudah pandai dalam menggunakan logam, mengolah tanah, menanam padi, dan menjadi masyarakat religius dengan memuja totem. Totem sendiri adalah sebuah patung atau benda yang dianggap suci dan dipuja. Di zaman Deutero-Melayu telah mengenal dan melakukan bentuk tarian-tarian guna memuja totem tersebut. Selain untuk memuja totem, tarian tersebut berguna untuk meningkatkan fisik dan jasmani mereka. Unsur jasmani dan fisik sangatlah penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup, di mana tingkat keterampilan jasmani mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap orang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan alam yang keras maupun serangan dari kelompok-kelompok lain. Lanjut saja pada yang kedua, yaitu pada masa kerajaan. Yang pertama yaitu pada kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad keempat Masehi, telah terdapat sebuah prestasi Yupa di kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, pada masa kerajaan Mulawarman. Lalu ada lagi di Jawa Barat penemuan prasasti kerajaan Tarumanegara pada masa Raja Purnawarman. Lalu abad yang kelima Masehi, di Pulau Sumatera telah berdiri kerajaan Sriwijaya. Tiga penemuan tadi adalah bukti bahwa Hindu-Buddha telah masuk ke Indonesia. Hindu masuk ke Nusantara karena dibawa oleh para pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan, samsara atau menjelma kembali, dan moksa atau pembebasan. Manusia memiliki bagian rohani dan jasmani. Dalam aliran Sakya dan Yoga, menganggap jasmani itu sebagai pengikat atau penghambat kebebasan jiwa manusia. Mereka meyakini untuk membebaskan rohani yaitu dengan yoga, sedangkan membebaskan jasmani yaitu dengan latihan pernafasan. Lalu ada juga yang dengan bertapa. Bertapa sendiri memiliki arti yaitu penguasaan badan untuk menahan derita. Hal-hal yang dilakukan dalam bertapa yaitu melakukan penguasaan badan dalam sikap tertentu, melatih anggota badan menahan derita, mengurangi makan dan minum, mengurangi gerakan, dan mengadakan konsentrasi pikiran. Lalu latihan jasmani lainnya adalah saat melakukan upacara keagamaan, yaitu dengan tarian-tarian. Tarian-tariannya antara lain tari rejang, tari baris, tari pendet, tari barong, dan tari sangyang. Lanjut saja ke masuknya Buddha ke Indonesia. Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Ajaran agama Buddha dalam kitab Tutur Sangyang Kamahayanikan yaitu, begitu pula badanmu jangan mendera diri, janganlah memandang kepada makanan yang enak, peliharalah tubuhmu karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Hal tersebut membuktikan bahwa agama Buddha memperhatikan dalam segi jasmania. Acara yang berkaitan dengan pendidikan jasmani adalah memainkan senjata dengan lawan dan memburu binatang luas. Acara tersebut dilakukan setahun sekali dengan hadiah upeti dari raja. Lalu kita lanjutkan pada olahraga pada masa kerajaan Islam. Sekitar abad ke-13, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh saudagar dari Gujarat, India.
Strategi awalnya adalah menempati di pesisir pantai dan membaur dengan penduduk, tapi lama-kelamaan mendekati pemimpin suku setempat. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu pembinaan agar manusia agar sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pendidikan jasmani sangatlah terbatas, yaitu seperti mempertahankan diri untuk menghadapi musuh. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, debus, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan jasmani sebagai rekreasi disajikan dalam bentuk genjreng, rebana, dan lainnya. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Pendidikan jasmani ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, dan taktik dan strategi perang. Lalu kita lanjutkan pada masa penjajahan. Yang pertama dulu kita pada masa penjajahan Belanda. Pedagang Roma masuk ke Indonesia. Yang pertama Portugis pada tahun 1512 di Ternate, lalu disusul oleh Spanyol pada tahun 1522 di Maluku, lalu ada Belanda pada tahun 1596 di Banten. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pada pendidikan rakyat Indonesia dalam segi akademik maupun non-akademik. Pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar yang telah ada. Sejak kependudukan Belanda di Indonesia, pendidikan jasmani sudah dilarang karena bangsa Belanda takut hal tersebut mengancam kependudukannya di Indonesia. Pendidikan jasmani baru ada pada akhir abad 19, itu pun hanya untuk sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Latihan jasmani yang diberikan pada saat itu adalah seperti senam sistem swadia. Senam ini dikenalkan oleh Dr. Minkena, M.J. Juten, dan Dr. Neuwenhuis. Masyarakat Indonesia kurang tertarik terhadap senam ini karena terlalu membosankan. Tapi menjelang Perang Dunia Kedua, latihan senam dengan ristok dan ring telah tersebar. Terbukti di kampung-kampung Jawa Barat terdapat ristok dan ring. Lalu kita ke olahraga kedua yaitu atletik. Cabang olahraga ini cukup menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Nomor yang diperlombakan biasanya yaitu jalan, lari, lempar, lompat, pancalomba atau fifkam, dan dasalomba atau tinkam. Pada saat itu ada atlet Indonesia yang cukup terkenal yaitu Harun Al-Rashid sebagai atlet lompat tinggi dan Mokhtar Saleh sebagai seorang atlet lempar lembing. Lalu ke olahraga yang berikutnya seperti kasti, bola bakar, sepak bola, dan bola tangan. Permainan anak SD pada saat itu adalah kasti dan bola bakar. Bila di sekolah lanjutan pertama dan atas seperti contohnya Mulo atau mungkin sekarang SMP, AMS, lalu HBS atau Pendidikan Menengah Umum, HIK, dan Mosvia. Di sekolah-sekolah lanjutan tersebut, cabang olahraga yang paling diminati adalah sepak bola dan bola tangan atau korfball. Lalu ada permainan yang berkembang pada kalangan tertentu, yaitu seperti tenis lapangan yang hanya dimainkan oleh kalangan bangsawan. Sedangkan tenis meja dan basket hanya dimainkan oleh orang-orang Cina. Lalu pada saat itu ada guru penjas. Guru penjas awalnya di sekolah Eropa adalah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda. Sedangkan yang mengajar pendidikan jasmani di sekolah desa, sekolah kelas 1 dan HIS adalah lulusan HIK dan HKS. Mereka mendapat akte guru pendidikan jasmani setelah kursus sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda, muncullah gerakan pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumateranen Bon, Jong Islaminaten Bon, dan Perserikatan Masyarakat Betawi. Setelah para pemuda melakukan gerakan, mereka mengadakan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Disitulah lahirnya organisasi-organisasi olahraga di Indonesia.
yaitu pertama pada tanggal 29 April 1930 lahir Ikatan Olahraga Indonesia pertama, yaitu PSSI. Organisasi ini bergerak pada bidang olahraga sepak bola. Organisasi ini dibentuk di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Lalu pada tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerangan Jepang, PSSI sudah terdiri dari 40 kota. Lalu pada tahun 1936 berdirilah Persatuan Lawn Tenis Indonesia yang didirikan di Semarang dengan ketua Dr. Buntaran. Lalu pada tahun 1940 berdiri Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia yang didirikan di Jakarta dan diketuai oleh Mr. Rusli. Lalu kita lanjutkan pada masa penjajahan Jepang. Pada saat Perang Dunia Kedua pecah, atau tepatnya pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Akhirnya, Jepang menggantikan posisi Belanda dalam menguasai Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan Jepang membentuk Tai Ikukai untuk mengaktifkan kembali PSSI. Tai Ikukai didirikan pada 27 Oktober 1947 di lapangan Gambir, Jakarta. Tetapi itu hanyalah taktik Jepang untuk menarik perhatian para masyarakat Indonesia yang menganggap Jepang adalah saudara tuanya. Olahraga yang dikenalkan pada masa penjajahan Jepang yaitu antara lain PBB atau Kyoreng, senam atau Toiso, lalu ada Kendo. Kendo sendiri adalah seni bela diri dari Jepang yang menggunakan sebuah alat yang dinamai bayonet. Lalu ada juga olahraga bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Atlet yang terkenal pada masa itu adalah Sudirman, Basrul Jamal, Baek Hokjan, Lim Soe Leong, dan Napsirin. Setelah keadaan Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih kepada Indonesia untuk membentuk organisasi olahraga yang baru. Lalu, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan membentuk Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat yang dipimpin atau diketahui oleh Raden Oto Iskandar Dinata, yang nantinya akan menjadi asal mula berdirinya Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Begitu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.